Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 34 PPSDM Regional Bandung. Kelompok 4 sub kelompok 1 yang terdiri dari Ketua Dr. Gigi Miara Marta Dilopa, yang kedua Anissa Husna SPD, yang ketiga Dr. Diana Fitria, dan saya sendiri Dr. Gigi Istinandasari. Saya mulai saja. Saya akan membahas tentang materi presentasi. Yang pertama itu pengenalan korupsi, dan yang kedua analisis isu korupsi. Apa itu peranalisis, menapis isu USG, analisis isu fishbone diagram dan analisis SWOT, alternatif penyelesaian isu, dan tabel. Kemudian saya akan membahas apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara maupun perekonomian negara. Kemudian, apa itu macam-macam dari korupsi? Yang pertama ada korupsi ekstraktif, suap dari penguasa kepada penguasa untuk kemudahan usaha bisnisnya dan agar memperoleh perlindungan. Yang kedua, korupsi manipulatif, dilakukan pengusaha untuk mendapatkan kebijakan atau aturan keputusan agar dapat mendatangkan ketentuan ekonomi bagi dirinya. Selanjutnya, korupsi nepotistik dan kronisme, perlakuan istimewa yang dilakukan oleh pengusaha kepada sanak saudaranya atau kerabat alam, rekrutmen atau pembagian aktivitas yang mendatangkan keuntungan sosial ekonomi maupun politik. Selanjutnya, ada korupsi subversif, pencurian kekayaan negara oleh para pengusaha atau pengusaha yang merusak kehidupan ekonomi bangsa. Kemudian, modus korupsi di 2020. Nah, bisa kita lihat di tabel tersebut. Manipulasi saham, part-up, proyek efektif, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif, pungli, gratifikasi, pemotongan, penyalahgunaan anggaran ganda, suap, atau nilai gratifikasi. Ada bisa dilihat dari layar dan kasus-kasusnya. Selanjutnya kita akan menganalisis isu terkait dengan korupsi. Praanalisis menggunakan metode pentahelik. Apa sih pentahelik itu? Metode ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government atau G, pemerintah, akademik, dunia pendidikan, bisnis atau pengusaha, community, masyarakat, dan media. Dengan metode pentahelik maka didapat di pemerintah belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait pelaku korupsi sehingga membuat proses hukum kasus korupsi terkesan lama dan berlarut-larut. Sedangkan masyarakat, rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak sadar telah ikut mendukung praktek korupsi di kehidupan sehari-hari, seperti memberi imbalan kepada pihak-pihak berwenang ketika membuat surat-surat, misalnya begitu. Kemudian akademisi, kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam beberapa berbangsa dan bernegara seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Di dunia usaha, kurangnya kesadaran untuk menciptakan bisnis yang bersih
dari perilaku korupsi dan para pelaku usaha, sehingga marak praktek korupsi di bidang perizinan usaha untuk memperlancar usahanya. Dan terakhir, media. Kurang maksimalnya peran media dalam memberikan informasi mengenai kasus dan pelaku korupsi yang terjadi. Selanjutnya, kita lanjut ke menapis isu dengan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Jadi kita ambillah isu yang pertama, belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan. Urgensinya 5, seriousness, growth-nya 5. Yang totalnya 14. Kedua, rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Jadi kita beri nilai urgensinya 3, seriousness 3, growth-nya 3, jadi totalnya 9. Yang ketiga, kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara. Kita beri nilai urgensinya 4, seriousness 3, growth 3, jadi totalnya 10. Keempat, kurang kesadaran untuk menciptakan bisnis yang bersih dari pelaku usaha. Kita beri nilai urgensinya 4, seriousness 3, dan growth-nya 4, jadi totalnya 11. 5. Kurang maksimalnya peran media dalam memberikan informasi. Urgensinya 4, seriousness 4, dan growth-nya 5, jadi totalnya 13. Setelah kita lihat keseluruhan total, maka kita dapatkanlah prioritas. Kita lihat di sini nilai yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu yaitu prioritas 1. Bisa kita lihat yaitu isu belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan. Itu prioritas 1 kita. Yang kedua, prioritas kedua yaitu kurang maksimalnya peran media dalam memberikan informasi. Prioritas 3 dengan total nilai 11 yaitu kurangnya kesadaran untuk menciptakan bisnis yang bersih dari pelaku usaha. Yang keempat, dengan jumlah total 10 yaitu kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara. Dan terakhir yaitu prioritas 5 dengan total 9 yaitu rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dari hasil identifikasi dan penilaian isu dengan metode USG didapatkan prioritas isu korupsi yang diangkat yaitu belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan. Kita lanjut ke fishbone diagram. Di sini ada judul besarnya korupsi karena yang kita angkat itu isu korupsi yang terdiri dari lingkungan, individu, aturan, dan organisasi. Kita ambil contoh dari lingkungan karena korupsi masih dianggap lumrah dan berkembangnya kebiasaan korupsi. Yang individu, sifat serakah dan sifat cerang manusia. Yang ketiga, aturan, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan kurangnya tingkat penyelesaian pendidikan. Terakhir itu organisasi yaitu manajemen menutupi dan keteladanan pemimpin. Jadi dari fishbone ini kita bisa lihat korupsi itu terjadi karena saling berkaitan. Faktor dari lingkungan, individu, aturan, dan organisasi. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength atau kekuatan, yaitu lembaga atau instansi yang mengatur penggunaan dana dan pemerintah yang memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Kedua, weakness, W atau kelemahan, yaitu pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral. O, opportunities atau peluang, yaitu pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Kemajuan teknologi yang banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Dan terakhir, threat atau ancaman, masih berkembangnya budaya siapa yang dekat dia yang dapat,
yaitu bisa kita bilang seperti orang dalam. Dan terakhir, rendahnya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. Selanjutnya kita bahas rekomendasi penyelesaian isu. Adapun alternatif penyelesaiannya yaitu terlaksananya aturan atau kebijakan terkait korupsi yang telah dibuat dalam suatu lembaga. Tahapannya, pemerintah melaksanakan kebijakan secara tegas dan berintegritas. Hukuman diterapkan bagi siapa saja pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Dari sisi masyarakat, ikut serta mendukung pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Selanjutnya, akademisi mengikuti setiap kebijakan pemerintah dan diterapkan dalam kurikulum. Untuk pengusaha, mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dan media membantu penyampaian informasi terkait kebijakan pemerintah agar tersebar ke seluruh pihak. Melalui alternatif penyelesaian ini, diharapkan terbentuknya sistem nasional yang berintegritas dengan penerapan kebijakan secara maksimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk pelaksanaannya tentu saja diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis isu kontemporer dengan topik korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.